Apa kata para ulama? Perbuatan baik yang menghapus perbuatan buruk. Istighfar. Dan antum jangan kecil hati. Memang dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Talbis Iblis, itu setan membisikkan ke telinganya orang yang berdosa, kamu jahat, kamu kotor, kamu hina, kamu tidak layak diampuni sama Allah. Itu setan bisikin. Tujuannya apa? Supaya antum terhindar dari istighfar. Karena setan tahu ketika antum istighfar, Allah tidak akan untuk tidak mengampuni. Pasti diampuni. Ketika Allah ingin membahagiakan seorang manusia, maka Allah akan membersihkan darinya dosanya. Karena apa? Dosa itulah yang menghalangi manusia dari bahagia. Nah sekarang perhatikan. Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa itu membebani punggungmu. Berarti orang yang hidup dengan beban enak enggak? Enggak enak. Antum lihat, mohon maaf ya, ini bukan kita meremehkan profesi pekerjaan seseorang, tidak, tapi kita bikin contoh saja ya. Kuli panggul di pasar, tahu kuli panggul? Dia angkat beras seberat 50 kg di atas punggungnya. Kemudian dia berjalan. Dan di sebelah dia ada seorang laki-laki yang berjalan tidak membawa beban di punggungnya. Kira-kira jalannya lebih nyaman yang mana? Orang yang tidak membawa beban. Nah, maka itulah Allah katakan dosa itu membebani kalian. Sementara apabila Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad senantiasa bahagia, Allah bersihkan Nabi Muhammad dari dosa. Sekarang saya mau tanya sama antum, dosa Allah letakkan di mana? Jadi ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu oleh Allah diletakkan di mana? Di hati. Dosa itu Allah letakkan di mana? Hati. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adznaba al-'abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, Allah akan berikan satu titik hitam di dalam hatinya. Sudah paham ya? Di mana? Hati. Sekarang bahagia tadi oleh Allah diletakkan di mana? Hati. Berarti tempatnya satu, yang mau masuk ada berapa? 2. Ketika tempat ini sudah terlanjur penuh dengan dosa, kira-kira ada nggak tempat untuk bahagia masuk ke dalamnya? Faham sampai sini? Berarti kalau Anda ingin bahagia, tempatnya harus dikosongkan dulu. Dikosongkan dari apa? Dari dosa. Itulah hadirin kaitan antara orang yang banyak istighfar dan bahagia. Rasul mengatakan apa? Man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan beristighfar tidak pernah berhenti istighfar. Allah kasih 3. Sedihnya Allah ganti bahagia, sempitnya Allah ganti lapang, dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak pernah ia sangka dan ia duga. Sekarang poin pertama, sedihnya Allah ganti apa? Bahagia. Kenapa orang yang banyak istighfar Allah jadikan dia bahagia? Istighfar itu fungsinya apa? Membersihkan hati dari dosa. Semakin banyak istighfar, hati akan semakin kosong dari dosa. Ketika tempatnya itu sudah kosong, tidak ada yang akan Allah masukkan kecuali bahagia. Berarti apa? Sekarang tergantung antum pribadi. Mau memenuhi tempat itu dengan dosa, atau ingin menjadikan tempat untuk bahagia lapang di dalamnya. Terserah antum masing-masing. Berarti ketika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jangan sampai kemudian Anda melakukan dosa. Ustadz, saya manusia Ustaz. Saya manusia. Di mana Allah katakan bahwasannya manusia itu adalah orang yang senantiasa melakukan salah dan
dosa. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kullu bani Adam khata'. Setiap manusia pasti melakukan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Yaitu orang-orang yang Allah cintai itu, setelah mereka melakukan dosa dan melakukan perbuatan yang Allah larang, dzakarullah, langsung ingat sama Allah. Dan seketika itu mereka langsung beristighfar. Allah ampuni tidak? Allah pasti ampuni. Belum ada cerita orang tobat sama Allah ditolak. Sampai antum tahu seorang laki-laki di zaman Nabi masih muda. Laki-laki itu bilang begini, ya Rasulullah, in ana adznabtu fama alaih. Kalau saya berbuat dosa, saya dapat apa? Rasul bilang, nukita fi qalbika nuktatun sauda. Allah kasih satu titik hitam di dalam hatimu. Terus dia tanya, wa in tubt, kalau saya tobat bagaimana? Rasulullah bilang, dihapus oleh malaikat untukmu. Oh, dihapus, iya. Kalau setelah dihapus aku berdosa lagi, apa Rasul katakan? Ditulis lagi oleh malaikat satu titik hitam. Ya Rasul, setelah ditulis untuk yang kedua kali, saya tobat lagi. Apa kata Rasulullah? Ya dihapus lagi. Setelah dihapus yang kedua, saya berdosa untuk yang ketiga kalinya. Apa Rasul katakan? Ya ditulis lagi satu titik hitam. Tapi ya Rasul, setelah berdosa yang ketiga, saya tobat lagi. Apa Rasul katakan? Ya dihapus lagi. Dia tanya lagi, setelah dihapus yang ketiga, sampai tidak berhenti. Akhirnya Rasulullah katakan apa? Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan mengampuni kalian sampai kalian berhenti minta ampun. Subhanallah, lihat. Nah maka artinya karena kita ini manusia yang tidak pernah luput dari dosa, dan kita ngerti semakin banyak dosa semakin susah bahagia, maka dosanya diimbangi dengan apa? Istighfar. Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Betul enggak? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Apa kata para ulama perbuatan baik yang menghapus perbuatan buruk? Istighfar. Dan antum jangan kecil hati. Memang dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Talbis Iblis, itu setan membisikkan ke telinganya orang yang berdosa, kamu jahat, kamu kotor, kamu hina, kamu tidak layak diampuni sama Allah. Itu setan bisikin. Tujuannya apa? Supaya antum terhindar dari istighfar. Karena setan tahu ketika antum istighfar, Allah tidak akan untuk tidak mengampuni. Pasti diampuni. Itu poin yang keberapa? 3. Tempatnya 1 bernama hati, yang ingin masuk berapa? 2. Maka tergantung antum. Mau banyak porsi dosanya atau lebih banyak porsi tempat untuk bahagia. Maka rumah tangga yang paling bahagia adalah rumah tangga orang yang taat kepada Allah. Hatta tidak punya mobil. Hatta rumahnya ngontrak. Kalau dia orang yang ibadah pasti bahagia. Tapi lihat, rumah tangga yang paling nyesek. Nyesek itu apa? Rumah tangga yang paling menyedihkan. Walaupun fasilitas dia punya. Walaupun rumah mewah dia tinggali. Walaupun mobil mewah dia naiki. Tapi ketika rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, Allah tidak akan izinkan bahagia masuk ke dalam rumah itu. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.